Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan teduhkan hati kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan layakkan dan Tuhan berkenan untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami bersyukur juga sebagian dari jemaat-Mu boleh Tuhan berkenan untuk beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan menolong kami, terus menjaga kerinduan kami untuk berlaku ibadah dimanapun kami berada. Dan kalau sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, roh hikmat-Mu yang akan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat, sehingga melalui kehidupan kami yang sementara ini kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan, karena kami terus mau belajar dan diajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat yang kudus bagi seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, di awal Agustus ini kita boleh kembali beribadah. Dan bagi sebagian jemaat boleh beribadah akhirnya di gedung gereja yang kita cintai. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bulan Agustus adalah bulan spesial bagi bangsa kita, karena di bulan Agustus, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita akan memperingati dan merayakan kemerdekaan bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya teringat ada slogan atau semboyan atau moto yang terus didengungkan oleh para pejuang kita waktu itu, yaitu merdeka atau mati. Sekali lagi, merdeka atau mati. Saya menangkap ada keinginan dari bangsa kita yang diwakili oleh para pejuang yang dengan gagah berani dan tidak kenal rasa takut, mereka memekikkan merdeka atau mati. Karena benar-benar bangsa kita tidak mau hidup dijajah, tidak mau dibelenggu oleh belenggu penjajahan, penindasan, dan itu sangat mereka lawan. Dan mereka seolah-olah mau mengorbankan apa aja demi kemerdekaan. Lebih baik mati daripada terbelenggu oleh penjajahan. Kira-kira begitu. Merdeka atau mati. Siapa orangnya yang suka dikungkung? Siapa orangnya yang suka dibelenggu? Semua orang suka kemerdekaan. Semua orang inginnya hidup merdeka. Tetapi mari kita pahami merdeka atau kemerdekaan itu dengan cara yang benar. Karena kemerdekaan kita, kalau dalam pelajaran PPKN yang saya pernah dapat, kemerdekaan kita selalu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain, yang akhirnya disebut dengan kata toleransi. Dan kemerdekaan itu bukan kebebasan yang membabi buta tanpa batasan. Sekali lagi, kemerdekaan bukan kebebasan semau gue tanpa ada batas. Tetapi kemerdekaan itulah situasi di mana kita tidak terbelenggu, tidak terjajah, dan kita bisa mengaktualisasikan diri kita sebaik yang kita bisa, sebaik yang kita bisa lakukan untuk membuktikan bahwa kita manusia merdeka tanpa melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Dan pagi hari ini kita akan belajar benar-benar merdeka di dalam Kristus. Itu tema yang pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama, diterangi dan didasari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8.
ayat 30 sampai yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai yang ke-36 berbunyi demikian. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tema benar-benar merdeka di dalam Kristus saya ambil dari bacaan Yohanes 8 ayat 36. Sekali lagi izinkan saya membaca. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus benar-benar merdeka? Sekali lagi, kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa aturan, kebebasan tanpa norma-norma tertentu. Seandainya kita bersama-sama naik sebuah kapal atau sebuah bahtera yang mengarungi samudera raya, tiba-tiba badai menghantam bahtera yang kita naiki bersama, kapal besar yang kita naiki bersama-sama dihantam badai. Kemudian di tengah badai yang tidak bisa diatasi oleh kru kapal dan oleh nakoda sebagai kapten kapal memberikan informasi, karena kapal ini diserang badai, mari kita bersama-sama ekspresikan hidup kita. Yang mau minum vodka, yang mau minum anggur sampai mabuk, silahkan. Ada di restorasi, boleh minum sepuas-puasnya, boleh bermabuk-mabuk, silahkan. Yang ingin main bola di ruangan makan atau di kabin dimanapun di ruangan kapal ini, silahkan. Yang mau main futsal, silahkan. Yang mau karaokean sampai suaranya habis teriak-teriak, silahkan. Semua diberi kebebasan untuk mengekspresikan itu. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau kita menjadi salah satu penumpang kapal, kita akan senang, kita akan bergembira, kita akan mengekspresikan semua yang kita sebut keinginan kita sebebas-bebasnya. Dan saya membayangkan kalau semua kita melakukan itu, yang mabuk suka memabuk-mabukan, ya, yang berteriak ingin berteriak, yang ingin bermain bola tanpa aturan karena bisa dilakukan di ruang manapun. Dan ketika kita asik masuk melakukan hal-hal yang disebut kebebasan tadi, yang mungkin kita anggap kemerdekaan, tanpa kita sadari kapal yang kita naiki tenggelam. Dan apa yang terjadi? Semua penumpang di kapal itu yang tadi penuh dengan euforia merayakan kebebasan yang tanpa batas itu, tanpa disadari kita bersama akan tenggelam bersama-sama dengan kapal itu dan mati. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, ketika kita berhadapan dengan hukum, seringkali kita apaan sih? Ketika kita berhadapan dengan aturan-aturan di lingkungan kita ngomong apaan sih, kebanyakan aturan. Hidup gini aja kok nggak boleh. Ya, anak-anak mungkin juga merasa di rumahnya banyak aturan. Ya, karyawan atau staf di kantor merasa, aduh aturannya ribet banget sih. Ya, gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi,
ketika kita berhadapan dengan hukum, aturan, dan norma, seringkali kita protes, komplain, merasa hidup kita terkekang, merasa hidup kita nggak bebas. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, benarkah seperti itu? Apakah benar kalau nggak ada aturan, nggak ada norma, nggak ada hukum, hidup kita akan jauh lebih baik? Saya kira tidak. Kita akan bisa tenggelam bersama-sama dengan kapal yang oleh Nabi dikatakan, wes nggak ada aturan, bebas. Kita nggak sadar bahwa maut itu sudah mengintai hidup kita. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, termasuk dalam kehidupan beriman kita. Ya, banyak orang kenapa menjadi apatis dengan Allah, ya, nggak mau percaya sungguh-sungguh kepada Allah, ya, tidak mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pasti banyak aturan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, hidupmu terkekang dan nggak ada kebebasan sama sekali. Kalau itu yang ada dalam benak kita, kalau itu yang menjadi konsep hidup kita, maka sebenarnya kita tidak jauh berbeda dengan para penumpang di kapal yang akhirnya tenggelam tadi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kemerdekaan yang sejati, yang dalam tema saya katakan benar-benar merdeka di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, merdeka itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Justru kita merdeka yang sejati itu ketika kita bisa mematuhi semua aturan dengan baik, dengan tanpa beban, dengan tanpa tekanan, kita bisa menjalankan kehidupan yang diatur, yang diarahkan demikian rupa. Dan ketika kita bisa mengikuti norma dan aturan itu dengan hati yang riang, dengan hati yang tidak tertekan, yang tidak merasa terbelenggu, maka sebenarnya kehidupan ini akan menjadi baik. Dan itulah juga yang terjadi dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan pengikutan kita kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagian yang menceritakan tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Masa ada kemerdekaan dalam Kristus? Bukannya banyak aturan. Ya, menjadi orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus itu banyak aturan. Mana merdeka? Mari kita lihat bersama-sama. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita melihat beberapa ayat. Yang pertama menarik di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah mengatakan apa? Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada beberapa kejadian. Ada perempuan berzina yang akhirnya diampuni oleh Tuhan Yesus, padahal dia menjelang akan dirajam, sudah detik-detik akan dirajam. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak pernah berdosa boleh melempari perempuan ini pertama kali. Nah, itu peristiwa yang luar biasa. Dan akhirnya karena mereka semua merasa hidupnya penuh dengan dosa, nggak ada seorang pun yang melempari wanita dengan batu. Itu kisah yang mendahului ayat 30 tadi. Kemudian juga Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dan Yesus menjelaskan siapa dirinya, dan dalam kesatuannya dengan Allah Bapa dia menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Dan setelah orang mendengar dan menyaksikan kisah di atas itu, perempuan berzina yang diampuni, ya, fakta bahwa mereka tidak ada satupun yang tidak berdosa, ya, dan Yesus menawarkan terang hidup, karena barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan dosa, tapi akan memiliki terang hidup. Makanya muncullah ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tetapi masalahnya, sudahkah kita benar-benar percaya? Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sekali lagi, kalau kita benar-benar percaya, maka kita akan benar-benar merasakan kemerdekaan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti di ayat 36 sendiri, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka.
Pertanyaannya, merdeka dari apa? Benar-benar merdeka itu yang kayak apa? Mari kita membaca. Yang pertama, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Yang pertama, kita benar-benar dimerdekakan dari belenggu dosa. Ayat 34 kita akan membaca. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya hidup kita ini tuannya adalah dosa kita. Kenapa kita nggak punya kuasa atas hidup kita? Karena selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan demi kesalahan. Ada orang yang terbelenggu dosa karena narkoba. Ada orang terbelenggu dosa karena persinahan. Ada orang terbelenggu dosa karena pornografi. Ada roh perbantahan selalu melawan pada orang tua. Ada orang-orang yang terbelenggu, kelihatannya dia bebas, hidupnya asik, tapi ternyata kalau kita lihat dan kita bicara lebih dalam dengan orang-orang ini, ada belenggu dosa. Kita dibelenggu oleh kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita atasi. Sehingga hidup kita kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Kita stres, kita frustrasi karena kita terbelenggu oleh dosa. Dan Yesus menawarkan kemerdekaan dari dosa. Karena dialah Tuhan, dialah Allah, dan dialah pribadi yang punya kuasa dan punya kans ilahi untuk mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan itu dibuktikan, didemonstrasikan oleh Yesus dalam berbagai episode. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia selalu mengatakan dosamu telah diampuni. Dan Yesus menawarkan ini kepada saudara-saudara yang masih merasa berkecimpung dalam dosa, terbelenggu oleh dosa, dan melakukan hal berdosa. Saudara percaya pada Tuhan Yesus, maka saudara akan diberi kemerdekaan dari dosa. Kemerdekaan dari belenggu dosa. Sehingga saudara tidak lagi hidup dalam keberdosaan. Kalau engkau terikat oleh narkoba, terikat oleh minuman keras, terikat oleh persinahan, terikat oleh roh perbantahan, terikat oleh pornografi, maka ketika engkau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus akan lepaskan itu, sehingga engkau akan berbalik membenci dosa-dosa tadi. Karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Yang kedua, kita dimerdekakan dari apa? Kita dimerdekakan dari belenggu tradisi. Mari kita membaca ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Selalu tradisi tanpa kita sadari mengikat kita. Banyak ya tradisi dalam hidup kita yang mengikat kita. Saya pernah mengulas tentang belenggu tradisi ini ketika mengkhotbahkan tentang perempuan Samaria yang ada di sumur. Ya, waktu itu tradisinya diwakili dengan sumur Yakub. Tetapi kali ini belenggu tradisi itu dalam wujud mengaku dirinya keturunan Abraham. Seringkali kita akan menjadi bangga kalau kita menjadi keturunan orang-orang hebat, apalagi yang ada orang-orang hebat di dunia keagamaan. Kita akan merasa bangga kalau kita menjadi anaknya pendeta besar, anaknya pendiri gereja, anaknya ketua sinode atau sekretaris umum sinode. Kita akan bangga, bapakku bukan orang sembarangan. Dan kita juga akan bangga kalau kita menjadi keturunan orang-orang penting atau orang-orang sakti waktu itu. Kita pasti bangga. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Kristus, dan kebanggaan itu tidak lepas dari tradisi-tradisi yang kita lakukan hingga saat ini. Supaya lebih jelas, mari kita membaca di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Galatia 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Dengan cepat saya akan
membaca, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Tradisi juga bisa dipahami bahwa kita menganut nilai-nilai tradisi tertentu dari suku kita, ya, dari nenek moyang kita, ya, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di kehidupan kita. Ya, tadi dikatakan memelihara hari-hari tertentu. Oh, kalau sionya ini nggak boleh bepergian. Kalau sionya babi nggak boleh pantang ini pantang itu. Ya, kalau sudah maghrib nggak boleh mainan atau nyapu pakai sapu lidi. Saya pernah dengar itu. Ya, macam-macam lah. Ya, jangan sering duduk di depan pintu. Ya, nanti macam-macam. Ya, kalau udah maghrib masuk rumah, ya nanti ada Betoro Kolo yang akan memangsa macam-macam. Kita ditakut-takuti dengan hal-hal itu. Memelihara hari-hari tertentu, ya, memelihara bulan-bulan tertentu. Kita masih terikat oleh hal-hal seperti itu. Dan inilah kehadiran Yesus yang terang dunia itu, seperti lilin ini. Saya jadi ingat banyak jemaat yang mengatakan, kenapa sih Pak Sabtu ada lilin? Lilin ini adalah menggambarkan terang firman Tuhan yang telah disampaikan dan sedang disampaikan, yang akan menerangi hidup saudara dan hidup saya. Dan lilin ini juga merupakan inspirasi buat kita, bahwa kalaupun hidup kita sederhana, kita boleh tetap membagikan terang itu. Jadi lilin ini menggambarkan terang firman Tuhan sedang disampaikan dan sedang menerangi hidup saudara dan hidup saya. Dan biarlah terang firman Tuhan itu juga terus menerangi hidup saudara. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Yesus sang terang dunia itu membebaskan kita dari belenggu tradisi, sehingga kita tidak lagi memahami, oh hari ini yang baik, hari itu nggak baik, ya bulan ini baik, ya, kalau kelahirannya Rabu Kliwon, wah pasti banyak masalah, ya, wah ini adalah menantu yang bikin sial, oh ini anak yang membawa sial, ya. Kita tidak lagi percaya hal seperti itu, karena kita sudah dimerdekakan, sehingga kita memandang hidup ini kehidupan yang merdeka dari belenggu tradisi semacam itu. Yang ketiga, dibebaskan, dimerdekakan dari belenggu agama. Mari kita membaca ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika kita tahu dan menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Seringkali kita langsung menyamakan, langsung mereferensikan kebenaran itu adalah agama. Sebenarnya kalau mau jujur, saya mau katakan Yesus tidak pernah mendirikan agama, tapi Yesus mendemonstrasikan kebenaran Allah. Jadi barang siapa percaya kepada Yesus, sebenarnya dia tidak sedang beragama Kristus, bukan. Tetapi dia sedang menjadi murid Kristus yang sudah percaya pada sang kebenaran dan satu-satunya kebenaran itu. Karena kalau kita memahami agama, orang hanya percaya pada agama, maka sebenarnya agama itu justru akan menjadi belenggu. Betapa sering kita melihat didemonstrasikan di masyarakat kita, ya, bahkan Indonesia ini disebut adalah bangsa yang mabuk agama, ya. Pokoknya sudah berbau agama semua dihantam, ya. Berbau agama, ya, semua dilihat dengan begitu sakleknya, ya, dengan begitu luar biasanya, sehingga banyak pertentangan, banyak benturan-benturan di masyarakat secara horizontal gara-gara agama. Tapi saya mau katakan, ada kebenaran yang melampaui agama itu sendiri, yaitu kebenaran Allah. Dan dalam iman Kristen, kebenaran Allah itu mewujud nyata di dalam Kristus.
Dan justru kebenaran itulah yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita dari belenggu agama. Di dalam Matius 5 ayat 20 Yesus pernah mengatakan, jika kehidupan keagamamu tidak lebih dari orang Farisi dan orang-orang ahli agama ini, maka engkau tidak layak bagi kerajaan surga. Nanti cek tepatnya di Matius 5 ayat 20. Artinya apa? Orang yang hanya memuja dan dibelenggu oleh agama, justru dia cenderung menjadi orang munafik. Yang cuma pintar ngomong tentang agama, tentang jalan kebenaran, tapi dia sendiri tidak melakukan kebenaran. Akan beda ketika kita menghambakan diri kita, percaya pada Kristus dan kebenaran itu, hidup kita akan didrive untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Kita akan diasah terus, dibersihkan terus oleh kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar di mata Allah. Tidak akan menjadi orang yang munafik. Bayangin orang Farisi itu hafal Alkitab. Orang Farisi itu taat beribadah, tapi hidupnya munafik. Jartoni iso ngajar nggak iso ngelakoni. Dan Yesus ingin membebaskan kita dari belenggu-belenggu agama yang sering membuahkan belenggu berikutnya, yaitu kemunafikan. Biarlah hidupmu transparan di hadapan Allah. Gimana caranya? Ikutilah kebenaran Kristus. Yang terakhir, kita akan dibebaskan dari belenggu harta. Seringkali kehidupan kita tidak lepas dari keberadaan harta. Dan Alkitab khususnya di Perjanjian Baru memberi warning. Bukan berarti kita nggak boleh punya banyak harta, bukan. Bahkan di Perjanjian Baru Yesus mengatakan harta itu dikatakan seperti mamon. Ya, mamon itu seakan-akan makhluk hidup yang bisa mencengkeram kita, yang bisa menjadi tuan kita, bukan kita tuan itu. Nah, itulah makna sederhana dari mamon. Jadi mamon itu bukan sekedar uang, bukan sekedar harta, tapi sudah menjadi seperti monster yang membelenggu dan mencengkeram hidup kita. Dan kalau kita percaya pada Kristus, kita akan dimerdekakan supaya kita bisa mengelola harta kita dengan lebih bijak. Kita bisa mempergunakan harta kita dengan lebih baik, bisa memanage harta kita dengan lebih baik. Sehingga kita tidak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang yang kikir, yang selalu bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dari belenggu cinta harta. 1 Timotius 6 ayat 10. Kita akan membacanya. Satu Timotius 6 ayat yang 10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang yang gajinya besar belum tentu dia tidak ingin korupsi. Justru ketika kita melihat orang yang korupsi atau koruptor itu, kita tahu mereka gajinya banyak, tetapi karena begitu tamaknya pengen banyak, lebih banyak lagi, pengen banyak dan lebih banyak lagi, mereka terbelenggu oleh harta. Ya, ketika punya harta dicengkram, kuat-kuat nggak mau berinisiatif untuk berbagi, tidak mau memberikan persembahan yang terbaik, tidak mau bermurah hati, dan itulah contoh-contoh kita terbelenggu oleh harta. Jadi sekali lagi, cinta akan uang itu akan akar segala kejahatan. Kalau kita cinta uang, maka kita otak kita akan muter untuk tipu orang. Kalau kita cinta uang, maka otak kita dan hati kita akan terus kita arahkan untuk bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Enggak peduli masalah haram atau halal. Yang penting uang banyak. Hati-hati dengan harta. Sekali lagi, Yesus tidak menafikan keberadaan harta. Semua orang butuh harta. Termasuk gereja kita juga butuh dana, butuh rupiah, butuh uang untuk menggerakkan roda organisasi gereja ini. Tetapi sekali lagi, bukan untuk itulah kita hidup. Jangan sampai hidup kita ini terbelenggu oleh cinta dan harta. Jadi
Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari dosa. Kita dimerdekakan dari tradisi. Kita dimerdekakan dari agama. Kita dimerdekakan dari belenggu harta. Kalau ini benar-benar kita alami, maka ayat 36 akan mewujud nyata dalam hidup kita. Kita benar-benar merdeka. Selamat menikmati hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menjamin hidup kami. Saat kami percaya sungguh-sungguh dan mau dilahir barukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui terang kuat kuasa Roh Kudus, maka kami akan benar-benar dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari tradisi, dimerdekakan dari belenggu agama yang membawa kami munafik, dan juga dimerdekakan dari belenggu harta. Sehingga benar-benar kami benar-benar merdeka menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, tanpa beban, tanpa tekanan, untuk mengikuti jalan Tuhan, kebenaran Tuhan. Kiranya ini juga boleh menjadi bagian dari kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu benar-benar menjadi pribadi-pribadi murid Kristus yang mencintai kebenaran Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.